Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhawati fillah, saya akhukum fillah Abdus Somad dari Riau, Sumatera, Indonesia. Beberapa bulan yang lalu saya diminta untuk datang menyampaikan tazkirah. Tidak pernah terlintas di pikiran saya sedikit pun akan datang ke majelis yang diasaskan oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari Al-Makki, hafizahullah wa saddada khutah wa nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Sikit pun tidak, karena saya sampai 1998 ke Kaherah, beliau sudah bertolak ke Malaysia, sudah pulang membuat majelis tafaqquh fiddin di Bogor. Saya hanya mendengar dari yang sudah lama-lama, senior-senior. Katanya ada Al-Azhar Ats-Tsani, Syekh Nuruddin. Dulu pelajar-pelajar belajar di Al-Azhar untuk mengambil ijazah lisans magister PhD, Philosophy of Doctor. Tapi untuk belajar kitab dengan Syekh Nuruddin. Merasa berduka cita karena sampai ke Kaherah Syekh Nuruddin sudah pulang. Lalu kemudian ketika saya beri tazkirah ke Az-Zikra, di situ sudah agak nampak ada bayangan bisa boleh berjumpa dengan Syekh Nuruddin. Karena beberapa sahabat di Az-Zikra, mereka selalu datang ke majelis tafaqquh fiddin, karena dari Sentul ke Bogor majelis tafaqquh dekat. Ustaz kenal dengan Ustaz Nuruddin? Saya jawab, saya kenal. Tahu. Tapi beliau mungkin tak kenal dengan saya. Nanti ada masa waktu luang, Ustaz mau kami bawa ke tafaqquh fiddin. Ya, saya mau datang. Bahkan terakhir saya minta pesan, kalau kebetulan nanti saya ke Bogor, jadwal Ustaz Syekh Nuruddin 2 pekan di tafaqquh fiddin, saya mau datang ke Bogor. Gayung bersambut, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Sampai saya di Sarawak mendengar cerita dari Tuan Kamal bahwa Syekh Nuruddin menjadi pembina ma'had. Besok kita akan datang ke sana. Alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah. Inilah doa yang selalu dimintakan. Walaupun beliau tak ada di tengah kita, tapi rasa-rasanya terobatlah keinginan untuk berjumpa dengan murid-murid beliau, berjumpa dengan sahabat-sahabat beliau di majelis ini. Saya tidak berikan tazkirah. Saya tak layak untuk memberikan tausiah. Hanya sekedar judulnya, nanti kalau di-upload di YouTube, duduk sembang-sembang saja. Al-isnad minad din, kata Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah bukan kerana sanad, setiap orang boleh bicara apa yang dia mau. Ma khatara bibalihi, siapa yang terlintas sesuatu dalam pikirannya, ada dalam hatinya, dia cakapkan. Qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Karena dia tak ada sanad. Menurut saya, menurut pikiran saya. Tapi ketika ada sanad, dari mana kamu ambil? Mimman ta'khudhu, dari mana kamu ambil? Maka muncullah ilmu jarah wa ta'dil. Fulan thiqah, fulan thiqah hujjah, fulan saduq, fulan takallama fihi ulama, fulan kana thiqatan ikhtalata fi akhir umrihi.
Maka ketika datang sanad, maka dimanapun kita mengambil sanad hadis kitab di dunia ini, nanti saya sudah coba telusuri. Saya datang ke Profesor Dr. Sa'ad Jawish. Sampai di rumahnya di Kaherah. Syekh Aziz, astajizukum, kami mau minta ijazah. Tayyib. Gimana cerita Syekh punya ijazah? Kata Profesor Dr. Sa'ad Jawish, dosen hadis di Al-Azhar. Kata beliau, saya ditugaskan Al-Azhar mengajar hadis di Jami'ah Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Saya punya ulumul hadis, saya punya hadis, tapi tak punya sanad, kata Syekh Sa'ad Jawish. Lalu kemudian suatu hari datanglah orang Indonesia ke tempat tinggal saya. Syekh Sa'ad Jawish orang Mesir, Dr. Al-Azhar, ditugaskan untuk mengajar ke Ummul Qura Makkah puluhan tahun yang lalu. Kata Syekh Sa'ad Jawish, saya merasa tak punya sanad. Lalu orang Indonesia ini mau membawa saya kepada Al-Alimul Kabir, Syekh bergelar Musnidud Dunia, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Lalu kemudian dibawalah Syekh Sa'ad Jawish ke rumah Syekh Yasin Al-Fadani. Kesan beliau yang selalu diulangnya 3. Yang pertama, orangnya tawadhu. Kata dia Syekh Yasin itu tawadhu, rendah hati sekali. Yang kedua, kata beliau, orangnya wadud, rahim, penyayang kepada murid-murid. Murid-murid itu diperhatikan. Tidak menganggap murid itu sebagai orang jahil yang harus ditunjuk kiri, tunjuk kanan. Tapi dia sangat sayang kepada murid-muridnya. Yang ketiga, kata beliau, amat sangat cinta kepada ilmu. Maka dari pagi sampai siang, sampai petang, sampai malam, rumah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani didatangi oleh berbagai murid. Apa saja mereka mau. Syekh, kami mau kitab fikih, dia bacakan kitab fikih. Syekh, kami mau kitab hadis, dia bacakan kitab hadis. Syekh, kami mau kitab ilmu falak, dia bacakan kitab ilmu falak. Maka saya mendapat sanad hadis dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, kata Profesor Dr. Syekh Sa'ad Jawish. Dah, lepas itu saya pergi pula kepada Syekh Ali Jum'ah. Astajizukum Syekh, ya. Fi ijazah maktubah. Nah, buka musalsalat bil awaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Begitu dilihat ijazahnya, Mufti Mesir, Profesor Dr. Al-Allamah, bahkan ada yang menyebutnya Al-Imam Ali Jum'ah. Sanad hadisnya ke atas Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dr. Sa'ad Jawish juga dari Syekh Yasin. Dr. Ali Jum'ah juga dari Syekh Yasin. Kemudian ada seorang ulama besar mendapat gelar doktor dari Universitas Muhammad V. Sekarang Raja Maroko Muhammad VI. Muhammad VI anak dari Hasan II. Hasan II anak dari Muhammad V. Muhammad V anak dari Hasan I. Maka kalau mau hemat nama, buat begitu saja nama. Muhammad VI anak dari Hasan II, anak dari Muhammad V, anak dari Hasan I. Belajarlah Syekh Profesor Dr. Mahmud Said Mamduh di Muhammad V. Saya tengok sanadnya, kemana sampainya sanad Syekh Mahmud Said Mamduh. Ternyata sanad hadisnya, kutubus sittahnya 2 cabang. 1 cabang Makkah, 1 cabang Maghrib. Yang cabang Maghrib dia ambil dari Sadatil Ghumariyin, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Yang paling tua Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, adiknya Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Yang paling kecil Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, Sadatul Ghumariyin. Sekarang cucu, sekarang anak, yaitu Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Tapi jalur 2 sanad Syekh Mahmud Said Mamduh adalah, saya tengok ke atas,
Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi kesimpulan saya, kemanapun kita belajar di dunia ini, berputar-putar minal masyriq ilal maghrib, tetap nanti ketemu pada sanad Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Lalu apa hubungannya dengan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki? Syekh Nuruddin adalah orang yang mulazamah langsung kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Maka artinya, kalau kita ambillah ilmu beliau ini dari mulai Qur'annya sampai kepada sanad kitab hadisnya, kemudian fikih syafi'inya, kemudian akidah asy'arinya, maka tak perlulah lagi kita belajar syarqan wa gharban. Tak perlu lagi rihlah fi talabil hadis. Kalau sekedar rihlah fi talabil untuk jalan-jalan, oke lah, supaya pernah sampai. Apalagi zaman sekarang kan orang belajar di mana? Belajar di mana? Kalau sekedar belajar di mana, lama di mana. Saya ini lama di Makkah, 10 tahun di Makkah. Onta lebih lama lagi. Tapi mulazamah apa tidak? Maka begitu nanti beliau datang kemari, maka pelajar-pelajar penuntut ilmu syiarkan kepada semua, duduk mulazamah kepada guru. Lan tanal ilma hatta ya akhi saumbika an tafsiliha bi bayanin dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadzin. Mulazamah. Ikhwati fillah yang sudah mulazamah di tafaqquh fiddin, masyaallah, beruntungnya. Kemudian dapat pula murid-murid yang ada di Sarawak ini mulazamah kepada syekh dan kepada murid-murid syekh. Inilah sanad yang tak terputus sampai bersambung muttasilus sanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya setiap sampai ke beberapa negeri, itu saya tanya, ada habib di sini, ada ulama di sini, saya minta bawakan, minta singgah, paling tidak natabarraku, mengambil barokah. Kalau kata orang Jawa, ngalap barokah, untuk mengambil barokah tuan-tuan guru. Sanad tarekat juga begitu. Saya datang kepada Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, yang sanadnya bersambung kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kemudian saya dapat kabar di Iskandariyah ada cucu langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nasabnya sampai. Kami datang malam-malam ke rumahnya hanya untuk barokah supaya tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian di Iskandariyah ada salah seorang dari yang nasab sanad yang bersambung kepada Tariqat Tijaniyah, Syekh Saifuddin At-Tijani. Itu pun juga kita ambil barokah. Oleh sebab itu, maka ada ulama-ulama yang masih memegang tradisi salafus salih sanad ini, yang sampai kepada para ulama kutubus sittah, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta' Malik, Musnad Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Apalagi ditambah dengan kitab-kitab fikih. Mereka talaqi, langsung musyafahah, mendengar. Bisa mereka mengatakan haddatsani, bisa mereka katakan akhbarana, haddatsana. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, "Idza qara'ta 'alaihi faqul haddatsana wa idza qara'a 'alaika, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Itu sekarang yang hilang. Tidak pernah qara'a 'alaika dan tak pernah qara'ta 'alaihi. Lalu yang ada di mana? Tasaffah. Masih lumayan yang dulu. Tasaffah, ya tasaffahu, tasaffuh, sekedar membuka kitab. Sekarang tasaffah pun tidak. Lalu apa yang dilakukan? Copy paste. Dulu Imam Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Ibnu Al-Bardisbah Al-Bukhari berkata, haddatsana Abdullah Ibnu Maslamah, haddatsana Malik Ibnu Anas, haddatsana Abu Zinad, haddatsana Al-A'raj, haddatsana Abu Hurairah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tahdits. Sekarang lafaz itu sudah hilang. Langsung saja. Qala Rasulullah. Mana sanadnya? Tak ada pakai sanad. Lalu kamu dapat dari mana ini? Haddatsani YouTube. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilanglah barakah. Maka di zaman modern ini, kalaulah barakah itu hilang, maka apa beda kita dengan orang belajar sains? Apa beda kita dengan belajar orang medikal? Sedangkan orang medikal pun pakai sanad. Bagaimana cara membedah kulit, bagaimana cara memotong urat, bagaimana dia mesti tengok gurunya. Karena kalau dia hanya sekedar mendengar saja, dia salah potong, orang bisa mati. Dokter yang tak belajar bersanad, dia tak tahu mana urat, mana ini, mana darah, mana kulit tebal, mana kulit tipis, mana lemak. Akhirnya dia salah urat, mati orang. Satu orang mati. Tapi kalau dalam ilmu ini dia sampai salah, orang tak mati. Tapi dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Bidan melahirkan. Kita takut menyerahkan istri kita ke bidan yang tak punya ijazah. Tapi banyak orang yang menyerahkan akalnya, hatinya kepada orang yang tak berijazah. Ajaza yujizu ijazatan. Setelah syekh melihat murid ini layak berilmu, maka dia katakan, ajaztuka jami'a marwiyati wa musalsalati wa muhadarati asa an yanfa'ana fid daraini. Maka qabiltu, kata murid. Ini sekarang yang tidak ada. Ijazah lisan bachelor, ijazah master, ijazah PhD, filosofi of doktor. Berapa banyak ijazah ini? Haba'an manthura. Tak ada barakah di dalamnya, tak ada sanad di dalamnya, tak ada ilmu di dalamnya. Tapi majelis ini masih lagi menjaga. Laki-laki menjaga sanad ilmunya, menjaga bacaannya, menjaga. Kalaulah bukan karena sanad, maka bagaimana kita tahu bacaan Hafs, bacaan Warsh, bacaan Qumbul, bacaan Ibnu Katsir? Kalaulah bukan karena sanad, dari mana kita tahu bacaan Ishmam, bacaan Imalah, bacaan Waqaf, bacaan-bacaan? Maka itu semua dengan sanad berguru, musyafahah, mulut ke mulut, ditengoknya, bersalaman, musafahah, musyafahah, subutul liqa, imkaniyatul liqa. Maka inilah yang membuat Islam ini lebih daripada yang lain. Adapun yang lain terputus sanad mereka, tak sampai kepada nabi-nabi mereka. Putus sanad mereka tak sampai kepada Isa alaihi salam. Kelima-lima orang ini tak sampai sanadnya. Paulus, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, tak satu pun sampai kepada Isa alaihi salam. Perjanjian lama, Keluaran, Exodus, kitab Kejadian, tak ada yang sampai kepada Musa alaihi salam. Maka tinggal lagi satu-satunya kitab yang sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka kata Nabi, taraktu fikum amrayni, kutinggalkan pada kamu tak banyak, dua saja. Inta masaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, insyaallah kamu akan selamat. Dalam kitab Muwatta Malik dikatakan, dan kitab Mustadrak Al-Hakim, kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Tapi dalam kitab Sahih Muslim dikatakan, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Maka dalam syarah Nawawi Al-Minhaj ala syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, kenapa Nabi menyebut itrati ahli baiti? Litamassukihim bis sunnah. Karena ahli bait lebih kuat memegang kepada sunnah. Bukan seperti yang dipesongkan, dibelokkan oleh Syiah yang mengatakan mesti berimam kepada 12. Bukan. Tapi karena itrati ahli baiti asyadduhum wa tamassukuhum bisunnanil Mustafa alaihi afdalus salat wa azkas salam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang terus dijaga sampai. Kalaupun nanti tuan-tuan guru datang kemari, mungkin tak dapat lama, hanya sepekan. Itu pun dalam waktu 3 bulan sekali. Setahun hanya boleh 4 kali. Tapi paling tidak boleh barakah mendengarkan hadis langsung, berjabatan tangan langsung, musalsalat bil musafahah, mendengarkan hadis awaliyah langsung, musalsalat bil awaliyah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mendengarkan musalsalat hadis-hadis, sehingga nanti ketika tamat
ada barokah dalam diri, semangat untuk mengajarkannya kepada jamaah. Begitu pesan tuan-tuan guru. Nanti bila engkau kembali ke kampung halaman, duduklah di masjid, bacakan arba'in, khatam arba'in, pindah kepada Riyadhus Shalihin, khatam Riyadhus Shalihin, pindah ke Al-Azkar, khatam Al-Azkar, pindah ke Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, khatam Bulughul Maram, pindah ke Mukhtasar Sahih Bukhari, khatam Mukhtasar, barulah buka Sahih Al-Bukhari. Tidak paham hadis-hadis ini, lihat Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, lihat Irsyadus Sari Al-Qastullani, lihat pula apa komentar daripada Badruddin Al-Aini. Bukan menurut aku dan menurut saya. Sampai pada puncaknya, tak juga, maka tanyakan kepada ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika saya pulang dulu, kami buka majelis hadis setiap subuh Sabtu. Saya tanya kepada orang yang mengajak, kira-kira banyak tak nanti murid yang datang? InsyaAllah Ustaz, lebih banyak tiang daripada orang. Tapi kita tetap saja mengajar. Terus satu hadis saja satu subuh. Seperti manhaj yang diajarkan ulama. Pertama menceritakan rawil a'la, as-sahabi al-jali, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lahirnya, tempatnya, belajar ilmunya, karamahnya, kemuliaannya, durus al-mustafadah, pelajaran-pelajaran yang boleh diambil. Setelah itu kita kaji makna lughawi, makna yang terkandung dalam hadis. Kalau dia mengkait tentang masalah fikih, kita ambil fikih Syafi'i. Sekedar muqaranah, perbandingan, apa kata Hanafi, Abu Hanifah, apa kata Malik bin Anas, apa kata ulama yang lain. Kalau ada terkait dengan masalah akidah, kita ambil akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu kemudian terkait tentang masalah tasawuf, tazkiyatun nufus, maka kita ambil tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ini yang tiga yang sudah menjadi kesepakatan di bumi Melayu. Dalam bidang akidah Asy'ari, dalam bidang fikih Syafi'i, dalam bidang akidah Asy'ari, dalam bidang fikih Syafi'i, dalam bidang akhlak Abu Hamid Al-Ghazali. Tasawuf sunni, tasawuf amali, tasawuf yang beramsal dari Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang banyak khawatir. Kita sedang diserang dari berbagai macam. Datang aliran Murji'ah, datang aliran Khawarij, datang aliran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, datang aliran Syuyu'i komunis, datang aliran liberali, sekuler, ilmani. Pokok kayu yang kuat, yang akarnya masuk ke dasar tanah, pucuknya ke atas, pokok kayu yang kuat. Kita tak perlu takut, dia tak akan tercabut, insyaAllah. Paling-paling kuat dia patah, namun akar tak akan tercabut. Yang kita khawatirkan adalah yang tak berakar ke bawah, tak berpucuk ke atas. Kalau orang Jawa menyebutnya enceng gondok, orang Melayu menyebutnya kiambang. Dia inilah yang akan kemana air deras ketika akan pergi. Maka kalau anak-anak kita ini ditanamkan sanad ilmunya kuat, terbayangnya wajah guru saat dia mengajar. Andai menyimpang pikirannya, dia tak akan jauh sesat. 3. Dalam bidang akidah dia Asy'ari, dalam bidang fikih dia Syafi'i, dalam bidang tasawuf dia Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. InsyaAllah mata tak akan sesat, tak akan jauh dari Ahlussunnah wal Jamaah. Pendidikan Syekh Nuruddin disiplin kuat. Tak satu dua murid yang bercerita ke saya, duduk di hadapan beliau mestilah duduknya talibul ilm. Kalau sampai ada yang bercerita main HP, handphone, dia akan tunjuk, kamu yang keluar dari masjid ini atau saya yang keluar? Ini sampai di majelis ini malam tahajud, siapa yang tak bangun tahajud digondol kepala, dibotak. Pagi jam 4 subuh sudah. Ini semua disiplin ini tak lain tak bukan adalah untuk menguatkan kita
Seorang lelaki memasangkan cincin yang cantik di tangan seorang perempuan sebagai bukti cinta saat pernikahan. Orang tak pernah tahu cincin emas itu datang dari mana. Orang hanya memandang, oh cantik cincin dengan permata dipasangkan lelaki yang handsome di tangan perempuan yang cantik. Orang tak tahu datang dari mana. Dia tak pernah tahu bahwa emas itu butiran-butiran di dalam pedalaman hutan, di dalam tanah, di tepi sungai. Diambil tanah yang kuning, dimasukkan ke dalam kuali, lalu diputar untuk memisahkan antara tiga. Pertama tanah yang kuning, kedua emas yang kuning, ketiga ada satu lagi yang kuning. Setelah semuanya tercampak, tanah tercampak, najis tercampak, barulah nampak emas yang kuning. Tapi emas belum bisa dipakai. Dia mesti dibakar dulu. Butiran-butiran emas, serpihan-serpihan tadi dimasukkan, dibakar. Hilang kotorannya. Nampak emas berkilau, menjadi satu gumpalan bulan. Belum boleh dipakai. Setelah itu baru diukir oleh tukang cincin dengan ukiran yang indah dan cantik. Diletakkan batu permata, batu kecubung, batu rubi, batu intan, lu'lu' wal marjan. Lalu kemudian setelah itu barulah diletakkan di dalam peti kaca, di dalam toko yang indah, mall ibu kota. Semua orang melihatnya berdecak kagum. Oh, cantiknya cincin. Tapi orang tak pernah mau tahu bagaimana proses dia menjadi cincin. Begitu juga kita tahu ini Tuan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ilmunya turun kepada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Ilmunya turun kepada murid-murid beliau yang beliau kirim kemari setelah melalui proses panjang di Majelis Tafakuh Fiddin di Bogor. Dan sekarang mereka pula yang membentuk Al-Jailul Mansyud, generasi yang diharapkan di masa akan datang. Kami sebagai guru, saya sehari-hari mengajar, punya murid-murid. Yang kami harapkan itu apa? Tak banyak. Idza matal insan dalam Sahih Muslim, kalau mati manusia ini inqata'a, putus. Yang selama ini rajin sholat tahajud malam, putus. Yang selama ini rajin berzikir hari pagi petang, putus. Tapi ada yang tak putus. Apa dia? Ilmun yuntafa'u. Engkau mengajar di surau yang kecil dengan murid 2-3 orang, itu lebih bermanfaat. Ilmu sampai. Selama ini saya menyampaikan tazkirah, tabligh akbar, pengajian ramai. Tapi berapa yang boleh mendapat ilmu itu? Maka satu orang murid menghatamkan satu kitab. Kitab tak besar, kitab Arba'in, kecil saja. Selepas itu dia balik ke kampungnya, dia buka kitab Arba'in. Selepas sholat subuh dia ajarkan satu hadis, 40 hari khatam. Atau karena orang banyak subuh, tak sempat subuh, dia buka malam cuti, Sabtu malam Ahad. Selama 40 petang, 40 pekan, 40 Sabtu. Maka dalam setahun khatam, mengalir pahala itu. Inilah yang tak putus dengan kematian. Oleh sebab itu ulama-ulama ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbidul ilma intizahan. Allah tak mencabut ilmu seperti pokok kayu dicabut dengan akarnya, enggak. Tapi Allah mencabut ilmu dengan bimautil ulama, biqabdil ulama. Ketika Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani meninggal, tak tergantikan. Sekarang Syekh Nuruddin, ya tala'la nuruhu. Semua orang mengenalnya. Semua yang mengkaji sanad di Asia Tenggara nih, tak hanya di Asia, kitab-kitabnya ditulis dalam bahasa Arab, dicetak di Kairah, Darussalam, dicetak di Mesir. Semua tahu membacanya. Andai Allah takdirkan beliau meninggalkan kita, maka ilmu juga tak akan pernah hilang. Ada murid-muridnya yang sekarang dikirim. Mari kita ambil istifadah, belajar. Andai kita tak dapat lagi menangkap, maka anak-anak kita, cucu-cucu kita, ambil iktibar pelajaran. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas dunia, menghirup udara titipan Allah, memakai paru-paru pinjaman Allah, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Inilah orang paling rugi. Orang rugi orang yang mati muda, tidak, dia mati muda, dosanya tak ada. Orang rugi adalah orang gila, tidak, orang gila tak mukallaf. Orang rugi adalah orang yang sakit, orang sakit dosanya diampunkan. Orang rugi adalah orang yang sehat,
tapi tak pernah mengambil iktibar pelajaran. Maka saya pribadi, saya khususkan dalam cuti setahun 2 kali, bulan Februari dan bulan Agustus. Februari saya cuti, Agustus saya cuti, maka saya manfaatkan datang kepada alim ulama. Bisa membaca kitab min awalihi ila akhirih. Alhamdulillah, tak dapat kitab awal sampai akhir, bawa sama ilmu Muhammadiyah, bawa arba'in, datang kepada Syekh. Ya Syekh, mungkin aqra hadzal kitab min awalihi wa akhirih. Ma'lish, mohon maaf, saya sedang sibuk. Nah, kalau tak bisa sibuk min awalihi wa akhirihi, awalihi wa akhirihi sajalah. Kalau yang tadi tawaran tertinggi min awalihi ila akhirihi, tak boleh kena sibuk. Oh, kalau begitu kitab awalihi 1 safhah, akhirihi 1 safhah, ujung-ujungnya ajastukum bihadzal kitab. Tak apa-apa dikatakan orang pemburu ijazah, tak apa-apa dikatakan orang apa nih, hanya tukang kumpul sanad saja. Disitulah akan bangkit kecintaan kepada ilmu. Disitulah akan bangkit kecintaan kepada ulama. Maka di saat kita menyampaikan tazkirah, kita ikat wajahnya. Saat kita pejamkan mata, kita ingat dia. Dan yang paling kita inginkan adalah saat nanti di akhirat akan masuk ke dalam surga, mereka tak pernah meninggalkan kita. Karena ada syafaat ulama, syafaat orang-orang soleh. Itulah keindahan hidup. Makanya kata Sayyidina Umar, kalaulah bukan karena nikmat solat di tengah malam, kalaulah bukan karena nikmatnya membaca Al-Quran, kalaulah bukan karena nikmatnya bersama mujalasah, musyafahah, liqa, halaqah bersama orang soleh, sudah lama aku tinggalkan dunia. Tak ada nikmatnya dunia. Dosa, dosa mata, dosa kaki, dosa tangan, dosa pikiran. Kalaulah bukan karena 3, nikmat tahajud di tengah malam, nikmat membaca Quran, nikmat duduk bersama orang-orang soleh, sudah lama ditinggalkan dunia. Istiqamah dalam hal ini. Dunia ini dari dulu sampai sekarang, beginilah tempatnya masalah. Meninggal Imam Syafi'i, masalah di Mesir tak selesai. Meninggal Imam Al-Buwaiti, Rabi' Al-Muradi, Imam Al-Muzani, masalah di Irak tak selesai. Imam Al-Buwaiti mati syahid. Meninggal Imam An-Nawawi, masalah di Suriah tak selesai. Dunia ini memang tempat masalah. Siapa yang takut menghadapi masalah, tak usahlah tinggal di dunia ini, cari tempat yang lain. Planet Mars, planet Venus, Merkurius, Pluto masih kosong. Tapi kita tinggal di sini, tidak ditanya Allah nanti di akhirat, sudah berapa masalah yang kau selesaikan? Nah, tapi yang ditanya Allah, apa yang pernah kau lakukan untuk mengatasi masalah-masalah dunia ini? Abdul Somad akan mati menghadap Allah. Dunia kama huwa, begitu juga. Tapi kita insya Allah meninggalkan generasi yang baik-baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bukan tazkirah, bukan tausiah, hanya sembang-sembang, cerita-cerita kosong saja. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya senang dimuliakan, dihormati. Yang ingin saya ambil adalah bisa duduk bersama sahabat-sahabat, para penuntut ilmu. Man salata tariqan, siapa yang lewat lalu satu jalan, yaltamisu fihi ilman, diambilnya ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dapat pula kita bermusyafahah, dapat pula kita bermusafahah, dapat pula kita bermujalasah, duduk bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan kita disatukan nanti di tempat yang paling baik, Jannatul Firdaus, bersama orang paling baik, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi awliyaikal muqarrabin wasyuhada'i wassalihin, an tufarrij lana kurubana, an tusahhil lana umurana, wa an taftah alaina futuhal arifin, warzuqna fahmal mursalin, wa an tu'allif baina qulubina kama allafta baina qulubi anbiya'ika wa awliyaik. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la musafiran illa wasaltah, ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا
وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Hamba Allah yang dhaif al-faqir Abdul Somad. Mohon senantiasa la tansau ni fi husni da'watikum. Jangan pernah lupa saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.